Oke sob, kali ini gue akan nge-review bukan lagi dengan HP Asus atau Evercost yang selama ini ada di channel gue. Kali ini gue akan nge-review HP baru, nggak baru sih ya, sebenarnya udah keluaran lama, tapi ya ada rezeki kali ini ya gue beli ya. Oke, kali ini untuk review LG Magna. Kira-kira apa sih yang gue review hari ini atau kali ini? Yang pasti bukanlah kelebihan, kekurangan, fitur, ataupun ya semua yang sudah ada di YouTube ya tentang review LG Magna. Karena udah HP lawas juga sih, udah sekitar 5 bulan ya. Udah 5 bulan baru keluar. Jadi review pasti udah banyak ya. Yang kali ini review bukanlah semua yang ada di HP ini, tapi lebih cenderung ke apa sih nikmatnya atau enaknya pakai HP ini. Oke, yang pertama, jujur selama hampir berapa ini, 5 jam 6 jam kali ya gue make, kesan pertama enak ya, terutama di bagian feel touch ya, itu berasa enak banget. Walaupun secara spesifikasi jauh ya ketimbang Zenfone 6, Asus Padfone S, tapi spesifikasi yang LG Magna punya itu sama persis dengan Evercost One X atau Mito Impact ataupun Nexian Journey One ya, berarti itu trio Android One generasi pertama ya. Memang nggak ada yang istimewa sih dari HP ini kecuali fitur khas LG ya. Gue akan kasih lihat sebentar. Oke, untuk nyalainnya aja hanya butuh knock untuk tap to wake ya, tap to wake, tap to sleep, dan fitur LG ya yang khususnya yaitu knock code. Ada fitur knock code ya. Itu sih yang gue suka, apalagi feel saat megang-megang si HP ini yang terkesan melengkung ya, sesuatu yang jarang atau bahkan mungkin tidak pernah lo rasain sebelumnya ya di HP-HP Android. Karena HP tipis sudah biasa ya, HP gede udah biasa ya. Yang nggak biasa itu adalah HP yang tidak rata, agak melengkung seperti LG Magna atau LG yang baru lah ya, LG G4 Stylus ya. Tapi tren melengkung ini udah baru ada di LG G3 ya kalau nggak salah, apa LG G4 saya lupa deh ya. Oke, untuk sebagian reviewnya lagi, misalnya dari sosmed ya, sosmed ini aktif semua, BBM, music, jokes ya, tapi jokes kali ini yang gue pakai tidak offline ya, karena belum sempat download lagu-lagunya. Di sisi layar oke lah ya, dengan HD ya, layarnya HD IPS, tapi kelihatannya layarnya memang belum Corning Gorilla Glass atau Dragon Trail atau sebagainya ya, belum. Tapi karena panel in touch-nya itu yang enak banget, pegang feel gitu enak. Apalagi ya, soal multitasking sejauh ini nggak ada masalah ya tuh, nggak ada masalah sama sekali. Udah banyak banget aplikasi yang gue buka seharian ini. Kalau ada ngelak sekali dua kali wajar ya, karena spesifikasinya yang dibilang low untuk saat ini ya. RAM hanya 1 GB, internal pun hanya bisa dipakai tidak sampai 5 GB kalau nggak salah. Ya, coba kita lihat.
hanya gue nggak nginstal Summoners Wars. Sebenarnya sih udah nginstal, cuma gue install lagi karena terlalu penuh ya. Free nya aja cuma 1 GB, aplikasi udah kemakan 2 GB lebih. Kita lihat, cara seperti biasa ya, Facebook normal yang gue pakai ya, itu ya 200 mega lebih. Sisanya bisa lo lihat sendiri lah ya sebagai referensi. Oh, ternyata aplikasi yang selama ini gue pakai gedenya segini kalau keinstall ya. Oke, dan sisanya kemana? Sini, miscellaneous. Sistem data yang terpakai adalah 4,47 GB, yang artinya hampir 4,5 GB kepake, dan sisanya itulah yang kita bisa hanya pakai di sini, hanya untuk nyimpen data, nyimpen foto, simpan data-data aplikasi yang diinstal di smartphone kita ya. Sayangnya ya hanya itulah kelemahannya. RAM untuk ukuran sekarang, RAM segiga itu kecil ya, karena untuk dengan harga yang sama dengan LG Magna ini 1,8 ya, kisaran 1,8 sampai 2 juta, itu udah banyak banget smartphone yang layarnya udah gede, RAM-nya pun ada yang 3 GB, ada yang 2 GB ya. Kalau yang 3 GB itu dari keluarga Axio VNL ya, yang baru. Kalau yang 2 GB sekarang yang lagi ngetrend itu ya Infinix Note, terus apa lagi ya, ZTE yang baru ya, saya lupa versinya berapa. Itu harganya nggak jauh beda dengan LG Magna ini, tapi layarnya udah gede, Corning Gorilla Glass ya. Tapi yang sayangnya semua itu berasal dari merek yang bukan branded ya, merek-merek ya, kalau orang Indonesia bilang merek Cina itu. Nah, pertanyaannya kenapakah kali ini gue milihnya LG ya? Kenapa sih nggak Asus yang lain gitu ya, atau ya tadi yang kayak ada Infinix Note 2 ya yang harganya 1,8 atau 1,9 gitu ya. Terus kenapa nggak milih ZTE ya, kenapa nggak Huawei, kenapa nggak Lenovo, padahal Lenovo A6000 Plus harganya cuma 1,6 ya kalau nggak salah, apa 1,7. Kenapa nggak pilih yang itu? Oke, singkat cerita aja ya, gue pernah punya satu smartphone Samsung Galaxy Mega 2 ya. Kalau misalnya lo nyari ya di toko online atau di mana ya, kalau yang masih ada itu harganya masih sekitar 3,5 3,2. Oke, harga aslinya saat pertama kali launching itu adalah 4 juta, 4,2 kalau saya nggak salah waktu itu. Tapi sampai detik ini, sampai video ini di play ya, saat ini saya lagi ngerekam video ini, HP itu masih awet, masih hidup ya, masih dipakai ya, walaupun dengan saya yang lagi pakai ya. Tapi itu ya memang beda banget ya rasanya antara megang HP-HP yang bukan dari branded ya, bukan dari merek-merek yang ternama, dengan ya HP apapun itu asalkan kencang, cepat dan lain-lain ya, karena kualitas tidak pernah bohong ya. Mereka yang branded itu misalnya nama-nama branded seperti Sony ya, Samsung, terus LG ya seperti yang saya pakai ini, tidak mudah untuk mendapatkan nama itu ya kalau tidak punya sejarah kualitas yang mumpuni. Maka itu kenapa gue kali ini kepengen banget ngerasain HP branded sekali lagi, tapi di harga yang tidak terlalu mahal. Karena ya setelah budget terbatas, dan yang kedua memikirkan antara Magna dengan Samsung J2 sebenarnya nggak jauh beda ya, 11-12. Tapi ada beberapa hal ya, salah satunya ya gue ini orang yang suka agak-agak nyeleneh dalam arti kata ingin sesuatu yang agak berbeda dengan orang kebanyakan. Makanya itu kenapa pilihan gue jatuh ke LG Magna. Oke, itu aja review singkat
sebenarnya singkat-singkat sih ya, agak panjang ya, review pribadi gue tentang apa sih enaknya LG Magna, apa sih yang membuat gue ini jatuh ke pilihan LG Magna. Kenapa tidak harus Xiaomi Redmi 2, kenapa nggak harus Lenovo 6000 Plus, kenapa tidak harus memilih Microsoft Lumia 535 ya, 540, dan kenapa tidak nabung sedikit aja hanya untuk beli Samsung Z5. Kembali kepada kebutuhan kita semua ya, kita butuhnya smartphone apa, dengan kualitas seperti apa, dan fitur apa yang kita perlukan di hidup ini ya. Smartphone itu adalah sebuah perangkat yang menurut gua membantu hidup ya, hidup kita sehari-hari, memudahkan hidup kita sehari-hari tanpa harus dibodohi oleh smartphone kita sendiri, karena yang smart itu seharusnya adalah usernya, bukan handphone. Oke, sekian itu aja video review gue kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah-salah kata atau kekurangan di review pribadi saya ini. Sekali lagi, ini adalah review yang bersifat subjektif atau benar-benar pure ya, dari apa yang saya rasakan. Oke, terima kasih. Sampai ketemu di video review yang lainnya. Jangan lupa like, share, subscribe, and comment. See you next time. Bye.